Saudaraku, sahabat jiwaku yang mencari kebenaran di tengah riuhnya dunia yang penuh fatamorgana, apakah Anda pernah merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah tirai yang menyembunyikan realitas sesungguhnya dari mata kita? Apakah pikiran Anda seringkali dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan arus dunia ini, tentang kekuatan di balik layar yang tampaknya tak terlihat? Jika ya, maka duduklah lebih dekat, condongkan telinga Anda, karena apa yang akan saya sampaikan hari ini bukanlah sekadar cerita dongeng atau teori konspirasi belaka. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah kisah nyata, pengakuan mantan agen Illuminati yang masuk Islam, sebuah narasi yang akan membuka mata dan hati Anda pada hakikat perjuangan terbesar di zaman ini. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, memberikan Anda sebuah pencerahan yang mungkin selama ini Anda cari, sebuah jalan pulang menuju kedamaian sejati. Saya hadir di hadapan Anda bukan sebagai seorang penceramah yang berjarak, melainkan sebagai seorang mentor, seorang sahabat, yang ingin berbagi sebuah rahasia vital, sebuah kunci untuk memahami puzzle rumit kehidupan ini. Percayalah, apa yang akan Anda dengar hari ini akan mengubah persepsi Anda tentang banyak hal, dari berita yang Anda konsumsi setiap hari hingga bisikan-bisikan halus dalam hati Anda sendiri. Ini adalah janji saya. Kisah yang akan saya paparkan adalah buah dari penelitian mendalam, dari penelusuran jejak-jejak kebenaran yang seringkali sengaja dikaburkan. Kita akan menyelami misteri-misteri yang telah lama terkunci, membuka tabir-tabir yang menyelimuti rahasia-rahasia besar dunia ini, rahasia yang bahkan mungkin tak pernah terlintas dalam benak sebagian besar manusia. Dunia yang kita tinggali ini terasa semakin kacau, bukan? Kegelisahan merajalela, ketidakpastian menghantui setiap langkah, dan terkadang kita merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali-tali tak terlihat. Ada rasa hampa, meskipun kita mengejar kekayaan dan kesenangan duniawi. Ada kekecewaan yang mendalam saat kita menyadari bahwa janji-janji kebahagiaan yang ditawarkan dunia material seringkali berakhir dengan kekosongan. Pernahkah Anda merasa bahwa ada kekuatan yang secara sistematis meruntuhkan nilai-nilai luhur, menyebarkan keraguan tentang agama, dan mengarahkan umat manusia pada kekacauan yang terencana? Perasaan itu bukanlah ilusi. Kekuatan itu nyata, dan mereka beroperasi dalam bayang-bayang, mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, dari ekonomi hingga pendidikan, dari hiburan hingga politik. Mereka ingin kita tersesat, ingin kita kehilangan arah, ingin kita jauh dari sumber kekuatan sejati. Mereka ingin kita tenggelam dalam konsumsi, dalam persaingan, dalam kekhawatiran yang tiada habisnya, melupakan tujuan hakiki penciptaan kita. Dan disinilah, saudaraku, letak krisis terbesar umat manusia. Krisis iman, krisis identitas, krisis makna. Dan dari sanalah, dari kegelapan yang paling pekat, muncul sebuah cahaya. Inilah inti dari kisah nyata, pengakuan mantan agen Illuminati yang masuk Islam. Ini bukan cerita fiksi, bukan sekadar imajinasi liar dari sebuah buku atau film. Ini adalah kesaksian yang mengguncang jiwa, sebuah kisah nyata dari seseorang yang pernah berada di inti jaringan yang paling rahasia dan paling berpengaruh di dunia. Seseorang yang memiliki akses ke pengetahuan terlarang, seseorang yang terlibat langsung dalam operasi-operasi yang membentuk narasi global. Dia adalah bagian dari sistem itu, bagian dari mesin yang bergerak dalam diam, sampai tiba waktunya baginya untuk mempertanyakan semuanya. Dia melihat bagaimana kekuasaan dipegang, bagaimana pikiran dimanipulasi, dan bagaimana tujuan akhir mereka jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh orang awam. Dia melihat ritual-ritual yang mengerikan, sumpah-sumpah yang mengikat jiwa, dan tujuan yang sebenarnya di balik ambisi mereka untuk mengendalikan dunia. Dan yang lebih penting, dia melihat kehampaan di balik gemerlap kekuasaan itu, kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun kecuali kebenaran ilahi. Dia melihat bagaimana para pemimpin mereka, meskipun memiliki segala kekayaan dan pengaruh, hidup dalam ketakutan, dalam kegelapan spiritual, dan dalam kehampaan yang tak terlukiskan. Kisah transformasinya adalah bukti bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu pekat bagi cahaya Islam untuk menembusnya. Ini adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang dari arah manapun, bahkan dari lubang neraka sekalipun. Mungkin Anda tidak pernah menjadi bagian dari organisasi rahasia. Mungkin Anda tidak pernah berhadapan langsung dengan intrik-intrik geopolitik tingkat tinggi. Namun,
Perjuangan yang dialami oleh mantan agen ini, perjuangan untuk mencari makna, untuk menemukan kebenaran di tengah badai kebohongan, adalah perjuangan universal yang kita semua hadapi. Kita semua pernah merasa bingung, merasa kehilangan arah, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Kita semua pernah dihadapkan pada pilihan antara mengikuti arus mayoritas atau berani menyuarakan kebenaran yang kita yakini. Kita semua pernah merasakan bisikan keraguan, godaan materi, dan tekanan untuk mengorbankan prinsip demi kenyamanan. Kisah mantan agen ini adalah cermin bagi kita semua, cermin yang memantulkan pergulatan batin antara nafsu dan akal, antara dunia dan akhirat, antara kebenaran dan kebatilan. Dia, seperti banyak dari kita, awalnya mungkin termakan oleh janji-janji kekuasaan, pengetahuan, atau kemakmuran, namun pada akhirnya menyadari bahwa semua itu semu jika tidak berlandaskan pada kebenaran ilahi. Bukankah kita juga seringkali tergoda oleh gemerlap dunia, mengejar impian yang mungkin pada akhirnya tidak memberikan kepuasan sejati? Kisahnya adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau harta, melainkan pada ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Lalu, apa sebenarnya yang membuat seorang agen yang telah mendedikasikan hidupnya untuk organisasi rahasia semacam itu akhirnya berbalik dan memeluk Islam? Mari kita selami lebih dalam pengakuan awalnya. Dia menceritakan bagaimana Illuminati, atau organisasi semacam itu dengan nama dan struktur yang berbeda di berbagai era, beroperasi dengan sistem hierarki yang ketat, dengan sumpah kesetiaan yang mengikat jiwa, dan dengan ritual-ritual yang dirancang untuk menguji ketaatan dan memutus ikatan dengan dunia luar, terutama dengan agama. Tujuan mereka, katanya, adalah menciptakan sebuah tatanan dunia baru yang terpusat, di mana kekuasaan dan kendali berada di tangan segelintir elit, dan sisanya adalah massa yang patuh, mudah dimanipulasi. Mereka menggunakan berbagai instrumen, media massa untuk membentuk opini, sistem keuangan untuk mengontrol ekonomi, lembaga pendidikan untuk membentuk pemikiran, dan teknologi untuk mengumpulkan data dan memata-matai setiap individu. Mereka percaya bahwa mereka adalah arsitek masa depan, para pencerah yang akan membawa manusia pada era baru, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan penipuan, kehancuran, dan penindasan. Namun tunggu, ada yang lebih penting. Di balik semua kemegahan dan janji-janji kekuasaan yang mereka tawarkan, dia mulai melihat retakan. Retakan pertama muncul ketika dia menyaksikan kehampaan spiritual para pemimpin mereka. Meskipun mereka memiliki segalanya. Mereka mencari kebahagiaan dan kepuasan dalam kekuatan dan kekuasaan, tetapi yang mereka temukan hanyalah kegelisahan dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Dia melihat bagaimana mereka tunduk pada entitas lain yang bukan Tuhan, bagaimana mereka melakukan ritual-ritual yang menyinggung akal sehat dan fitrah manusia. Dia mulai mempertanyakan etika dari tindakan-tindakan mereka yang seringkali merugikan jutaan orang demi keuntungan segelintir. Keraguan ini, saudaraku, adalah benih hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya, kebenaran itu telah nyata dari kesesatan. Quran Surat Al-Baqarah, 256. Dan hati yang tulus, meskipun terperangkap dalam kegelapan, pada akhirnya akan mencari cahaya. Dia mulai merasa tidak nyaman dengan instruksi-instruksi yang diberikan, dengan kebohongan yang harus ia sebarkan, dengan kehancuran yang harus ia saksikan atau bahkan ia kontribusikan. Ada bisikan hati nurani yang mulai meronta, bisikan fitrah yang menyeru kepada kebenasan. Dan pertanyaan yang paling mendasar mulai muncul dalam benaknya. Apakah ini semua sepadan? Apakah ini adalah jalan menuju kebahagiaan sejati? Tentu saja, konsekuensi dari keraguan semacam itu di dalam organisasi seperti Illuminati sangatlah besar. Dia tahu bahwa ia mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan kebebasannya, dan bahkan mungkin nyawa orang-orang yang ia cintai. Sistem yang ia layani dirancang untuk menghancurkan siapapun yang berani membangkang, siapapun yang berani melihat keluar dari dogma mereka. Dia menghadapi tekanan yang luar biasa, baik dari dalam dirinya sendiri berupa rasa takut, keraguan, dan kebingungan maupun dari luar, dari rekan-rekan dan atasannya yang mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia mulai dijauhi, dia mulai dicurigai, dan ancaman-ancaman halus mulai dilontarkan kepadanya. Malam-malamnya diisi dengan kegelisahan,
dengan pertarungan batin antara tetap dalam kegelapan yang aman namun kosong, atau melangkah menuju cahaya yang tak pasti namun menjanjikan kebenaran. Ini adalah momen krusial dalam kisah nyata, pengakuan mantan agen Illuminati yang masuk Islam. Ini adalah titik balik di mana jiwa seorang manusia dihadapkan pada pilihan terberat. Bagaimana Islam menghadapi kebatilan seperti ini? Dan akhirnya, sampailah kita pada puncak pengakuannya. Pada momen, A Grande Revelation yang mengubah segalanya. Dia bercerita bagaimana pencariannya akan makna dan kebenaran membawanya kepada Islam. Awalnya, dia mungkin hanya sekadar mencoba memahami agama-agama dunia sebagai bagian dari misi intelijennya, atau mungkin dia hanya ingin mencari sesuatu yang berbeda dari ajaran yang ia yakini di dalam Illuminati. Namun, Al-Quran, dengan keagungannya, dengan kesempurnaan bahasanya, dengan koherensi pesannya, mulai menyentuh hatinya. Dia terpesona oleh konsep tauhid, keesaan Allah, yang menghancurkan semua hierarki palsu, semua tuhan-tuhan buatan manusia, dan semua pemujaan terhadap materi atau kekuasaan. Dia menemukan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang spiritualitas pribadi, tetapi juga tentang keadilan sosial, tentang etika dalam berinteraksi dengan sesama, dan tentang tujuan hidup yang lebih tinggi. Islam menawarkan sebuah panduan hidup yang lengkap, dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar, dan semua itu berlandaskan pada wahyu ilahi yang tak pernah berubah. Dia mulai mempelajari Al-Quran secara mendalam, bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan sebagai sumber ilmu yang harus ditelusuri. Dan di sanalah ia menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Illuminati. Dia menemukan bahwa Islam, jauh sebelum teori konspirasi modern muncul, telah memperingatkan umat manusia tentang kekuatan-kekuatan gelap, tentang Dajjal dan fitnahnya, tentang syaitan dan cara kerjanya, tentang kebatilan yang akan selalu berusaha menguasai kebenaran. Kisah-kisah para nabi, seperti Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun yang sombong, atau Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala, atau Nabi Sulaiman yang diberi kekuasaan atas jin, memberinya pemahaman baru tentang perjuangan abadi antara kebenaran dan kebatilan. Dia menyadari bahwa Illuminati, dengan segala ritual dan simbol-simbolnya, hanyalah manifestasi modern dari pemujaan berhala kuno, dari penyembahan selain Allah, dari upaya untuk mengendalikan manusia melalui sihir dan ilusi. Pengakuannya menjadi sangat rinci ketika dia menjelaskan bagaimana Illuminati bekerja untuk mengikis fondasi keluarga, moralitas, dan agama, karena mereka tahu bahwa nilai-nilai inilah yang membuat umat manusia kuat dan sulit dikendalikan. Mereka mempromosikan relativisme moral, hedonisme, dan individualisme ekstrim untuk menciptakan masyarakat yang terfragmentasi, yang lemah secara spiritual, dan yang mudah dipecah belah. Dia melihat bagaimana mereka menggunakan sistem pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai sekuler, bagaimana media hiburan digunakan untuk menormalkan dosa dan melenakan jiwa, dan bagaimana sistem keuangan menciptakan perbudakan modern melalui hutang dan riba. Dia melihat bagaimana kebohongan-kebohongan ini disajikan dengan sangat rapi, dibungkus dengan janji-janji kebebasan dan kemajuan, padahal pada intinya adalah bentuk penindasan baru. Dia juga mengungkapkan bagaimana mereka menargetkan individu-individu yang berpengaruh, baik di bidang politik, hiburan, maupun bisnis, untuk menjadi pion-pion mereka, memberikan mereka kekayaan dan kekuasaan sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Dia menjelaskan bahwa konsep mata satu, yang sering dikaitkan dengan Illuminati bukan hanya simbol, tetapi juga melambangkan pandangan dunia mereka yang bersifat materialistik dan picik, hanya melihat satu sisi realitas dan menolak adanya dimensi spiritual atau keilahian. Mereka hanya percaya pada apa yang bisa diukur, dihitung, dan dikendalikan, mengabaikan kekuatan tak terlihat yang jauh lebih besar. Islam, dengan konsep tauhidnya, memecah belah semua ilusi ini. Tauhid adalah kunci untuk memahami bahwa hanya ada satu kekuatan sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersandar hanya kepadanya, manusia akan merdeka dari perbudakan apapun, baik itu uang, kekuasaan, atau pengaruh manusia lainnya. Pertanyaan seperti, apa itu Illuminati menurut pandangan Islam? Terjawab dengan jelas, Illuminati, dalam esensinya, adalah bentuk syirik modern, sebuah upaya untuk menandingi kekuasaan Allah, dan bentuk nyata dari konspirasi global untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenatan. Islam memberikan jawaban yang komprehensif,
Bukan hanya tentang apa itu, tetapi bagaimana kita harus menghadapinya. Ini juga menjawab pertanyaan, mengapa banyak tokoh penting masuk Islam? Mereka yang jujur dalam pencarian kebenaran, pada akhirnya akan menemukan ketenangan dan jawaban dalam ajaran Islam yang logis, lengkap, dan membebaskan jiwa. Titik balik spiritualnya terjadi ketika dia memahami makna mendalam dari La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan hanya sebuah ucapan, melainkan sebuah deklarasi kemerdekaan dari segala bentuk perbudakan selain kepada Allah. Inilah yang membedakan Islam dari semua sistem lain yang ia temui, termasuk yang diyakini oleh Illuminati. Dalam Islam, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah hambanya. Ini adalah pemahaman yang membebaskan, yang memutus semua rantai ketergantungan pada manusia, pada harta, pada kekuasaan. Mantan agen ini bercerita bagaimana ia secara diam-diam mulai melaksanakan sholat, mencoba membaca Al-Quran dengan hati yang terbuka, dan mencoba memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dia menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian itu bukan karena hilangnya masalah, melainkan karena hadirnya keyakinan yang kokoh. Dia merasakan kehadiran Allah, merasakan rahmat-Nya, dan merasakan bimbingannya dalam setiap langkah. Proses konversinya bukan hanya perubahan agama, melainkan perubahan total dalam cara pandang, tujuan hidup, dan identitas. Dia meninggalkan kegelapan menuju cahaya, meninggalkan kebohongan menuju kebenaran, meninggalkan perbudakan menuju kebebasan sejati. Dan inilah yang membuat kisah ini begitu kuat, ini adalah tentang transformasi total. Ini adalah tentang seorang individu yang berada di puncak hierarki yang salah, namun menemukan kebenaran yang jauh lebih tinggi. Dan inilah esensi dari kisah nyata, pengakuan mantan agen Illuminati yang masuk Islam, sebuah bukti nyata akan kekuatan hidayah Allah. Lantas, bagaimana kita bisa mengaplikasikan pelajaran dari kisah nyata, pengakuan mantan agen Illuminati yang masuk Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukan berarti kita semua harus menjadi detektif konspirasi atau hidup dalam ketakutan akan kekuatan-kekuatan tersembunyi. Sebaliknya, pelajaran utamanya adalah tentang penguatan iman, tentang discernment, tentang kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang batil di tengah hiruk-pikuk informasi yang menyesatkan. Pertama, perkuatlah tauhid Anda. Pahami bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak ditaati, dan yang berhak diandalkan. Ini adalah benteng terkuat melawan segala bentuk kesesatan, termasuk ideologi-ideologi yang menyesatkan seperti yang dianut oleh Illuminati. Ketika hati Anda terpaut hanya kepada Allah, tidak ada kekuatan lain yang bisa menggoyahkan Anda. Kedua, tingkatkan pengetahuan Anda tentang Islam, terutama melalui Al-Quran dan hadis. Baca, pahami, dan renungkanlah ayat-ayat Allah. Di dalamnya terdapat petunjuk yang sempurna, jawaban atas setiap permasalahan, dan peringatan akan setiap tipu daya. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kegelapan, pembeda antara hak dan batil. Semakin Anda memahami Al-Quran, semakin Anda akan mampu melihat manipulasi-manipulasi yang ada di sekitar Anda. Cari tahu lebih dalam tentang tanda-tanda akhir zaman, tentang fitnah Dajjal, tentang peran umat Islam dalam menghadapi kebatilan. Pengetahuan ini adalah perisai Anda. Ketiga, berhati-hatilah dengan informasi yang Anda konsumsi. Di era digital ini, kebohongan bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Gunakan akal sehat Anda, selidiki sumbernya, dan jangan mudah percaya pada apapun yang disajikan di media sosial atau media massa tanpa verifikasi. Mereka yang ingin menyesatkan kita seringkali menggunakan propaganda yang canggih, memutarbalikkan fakta, dan menyebarkan keraguan. Jangan biarkan pikiran Anda menjadi medan pertempuran bagi mereka. Keempat, kuatkanlah ikatan Anda dengan sholat dan doa. Sholat adalah tiang agama, jembatan antara hamba dan penciptanya. Dalam sholat, kita menemukan ketenangan, kekuatan, dan bimbingan. Doa adalah senjata mukmin. Mengapa banyak doa tidak terkabul atau mengapa doa saya tidak terkabul? Karena mungkin kita belum memahami hakikat doa itu sendiri. Doa bukan hanya permintaan,
tetapi juga pengakuan akan kelemahan diri dan kekuatan Allah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dan dengan kesabaran. Minta perlindungan dari segala bentuk keburukan, minta petunjuk menuju kebenaran, dan minta kekuatan untuk menghadapi ujian. Nabi Muhammad SAW bersabda, doa adalah inti ibadah. HR Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Quran Surat Ghafir, 60. Kunci utamanya adalah keyakinan dan keikhlasan. Kelima, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari pengaruh negatif. Pilih teman-teman yang baik, yang mengingatkan Anda pada kebaikan. Jauhi lingkungan yang toksik, yang menjauhkan Anda dari Allah. Batasi paparan terhadap konten-konten yang merusak moral atau menyesatkan pikiran. Bangunlah benteng keimanan di dalam rumah tangga Anda. Ajarkan anak-anak Anda tentang tauhid, tentang nilai-nilai Islam, dan tentang bahaya-bahaya di luar sana. Saudaraku, kisah nyata. Pengakuan mantan agen Illuminati yang masuk Islam adalah sebuah peringatan, sekaligus sebuah inspirasi. Peringatan akan adanya kekuatan-kekuatan yang ingin menyesatkan manusia, dan inspirasi bahwa hidayah Allah itu luas, bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang paling jauh sekalipun. Ingatlah, perjuangan ini adalah perjuangan iman. Perjuangan untuk menjaga hati tetap lurus di jalan Allah, di tengah badai fitnah dan kebohongan. Allah adalah sebaik-baik penolong dan pelindung. Jangan pernah putus asa dari rahmat-Nya. Carilah kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan Anda. Ya Allah, Rabb seluruh alam, Tuhan semesta raya, kami datang kepada MU dengan segala kerendahan hati, mengakui kelemahan dan keterbatasan kami. Kami memohon ampunan MU atas segala dosa dan kelalaian kami. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami memohon kepada MU, dengan nama-nama MU yang indah dan sifat-sifat MU yang mulia, agar Engkau senantiasa membimbing kami di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, jalan para nabi dan orang-orang syalih. Ya Allah, seperti Engkau telah memberikan hidayah kepada hamba MU yang telah lama tersesat dalam kegelapan, sebagaimana kisah luar biasa tentang kisah nyata, pengakuan mantan agen Illuminati yang masuk Islam ini, maka berikanlah kepada kami cahaya MU, agar kami mampu melihat kebenaran sebagaimana adanya dan membedakannya dari kebatilan. Jauhkanlah kami dari segala bentuk fitnah dunia, dari tipu daya syaitan, dari bisikan nafsu, dan dari segala bentuk kesesatan yang menyesatkan hati dan pikiran. Lindungilah kami dari pengaruh buruk lingkungan, dari informasi yang salah, dan dari setiap niat jahat yang mengintai. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman, keteguhan hati, dan keberanian untuk selalu berada di pihak kebenaran, meskipun jalan itu sulit dan penuh ujian. Jadikanlah Al-Quran sebagai penawar hati kami, sebagai cahaya dalam kegelapan kami, dan sebagai petunjuk dalam setiap langkah hidup kami. Tanamkanlah rasa cinta kepada MU dan kepada Rasul MU dalam hati kami melebihi segalanya. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang bersyukur, yang sabar, dan yang selalu berpegang teguh pada tali agama MU. Ya Allah, kami memohon perlindungan MU dari kekufuran dan kemunafikan, dari kefakiran dan kehinaan, dan dari segala bentuk keburukan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Satukanlah hati kami di atas kebenaran, dan jadikanlah kami bagian dari umat yang Engkau berkahi, yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah, serta keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kami. Sembuhkanlah penyakit hati dan jasad kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, di hari akhir nanti, kumpulkanlah kami bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang syalih di surga MU yang tertinggi. Jauhkanlah kami dari api neraka dan segala siksanya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Ampunilah kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.